Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam khairal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi kal anjumi diran amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min amri amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim tabarukan bil ayat wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adz-dzakiru al-ghafilu kasyajaril akhdar ala wastil hasyim. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita yaitu akhirul kiram Ustaz Daud Musi beserta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para rekan-rekan jamaah sekalian, wabil khusus yaitu pada orang tua kita Haji Kos, Bapak Umar, dan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tauhid dan rahmat saya yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak terhingga. Terutama kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih-lebih kita masih diberikan nikmat yang menjadikan wasilah kita selamat dunia dan akhirat, yaitu nikmat iman Islam, tapi serta hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul, bermuajah, bermusafahah. Tidak ada lain karena kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang rahmat dan sejahtera yang sempurna mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurahkan kepada baginda yang mulia Habibana al-Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para atba' tabi'innya, dan juga mudah-mudahan baik kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Maka mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat bahagia ketika kita ada dalam satu majlis di mana di majlis tersebut
tempat duduk tersebut dibacakannya zikrullah, kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakannya salawat kepada Rasulullah, kita diingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacaan yang lainnya, ratibnya dan zikirnya yang lainnya, itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebab kata Rasulullah, adzakiru al-ghafilu kasyajaril akhdar ala wastil hashim. Orang yang zikir walaupun hati kita lupa. Kita zikir gak bisa ngikutin seperti zikir-zikirnya para ulama, apalagi para wali. Kadang-kadang kita zikir mulutnya, hatinya kemana-mana, tapi tetap dapat keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, orang yang zikir walaupun hatinya kemana-mana, itu rasanya seperti pohon yang hijau, yang rindang, yang indah, di tengah-tengah pohon-pohon yang gersang, yang kering. Dalam artian apa? Dalam artian zikir kita mengingat kita kepada Allah, salawat kita mengingat kita kepada Rasulullah, itu akan menghidupkan hati. Karena tidak mungkin pohon hijau rindang kalau tidak hidup. Jadi kalau hati kita ingin hidup, hati kita ingin bercahaya, isi dengan zikrullah, isi dengan salawat kepada Rasulullah. Apa yang kita baca tadi merupakan zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Salawat yang kita baca, kita mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata ulama, bimanir Rasul taghfirul dzunub wa tuhdil qulub. Kita memadah, menyanjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan yang kita baca tadi di Maulid. Itulah sanjungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menghidupkan hati kita. Bahkan bukan hanya itu, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang kita sanjung, yang kita puji adalah orang yang dicintai, yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Rasulullah, ana habibullah wa nusalli alayya habibi, faman kana ayurida ayuhil habib falyuksir salat alal habib. Aku adalah kekasih Allah, dan orang yang membaca salawat kepadaku adalah kekasih aku, ya. Maka barang siapa orang yang ingin menjadi kekasih orang yang menjadi kekasih Allah, maka banyakkan untuk membaca salawat. Jadi salawat ini akan menjadikan kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bergembira, harus senang. Senangnya gimana? Bukan bergembira nanggap ya hiburan, ya. Bukan gembira kita gembira seperti kita gembiranya 17 Agustusan. Bukan, ya. Karena kata ulama, yang bagi likulli shadiqin bihubbi
ayastabsyira bi syarri maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi, mana yang bagi itu seharusnya, maksudnya yang bagi bisa bermakna sunnah, ada yang bagi bahkan bermakna wajib ya. Yang bagi di sini apa? Sunnah. Ayastabsyir dikuli, yang bagi dikuli shadiqin bihubbi, seharusnya ya, bagi orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayastabsyira bi syahri maulidi, maka harus bergembira datangnya bulan di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan apa? Bergembiranya kita datangnya bulan Maulid dengan memperbanyak membaca salawat di antaranya. Ya, kita banyakin salawat. Bahkan guru saya, ya guru kita semuanya, ya guru kita semuanya, Mama Kiai Haji Hasbullah Al-Haq. Beliau ketika beberapa hari menjelang wafat, yang ikut, yang mungkin pernah kesana, itu pernah wasiat kepada santri semuanya, satu hari itu jangan sampai lupa baca sholawat 500 kali. 500 kali ya. Kalau misalkan kita sholat 5 waktu berarti 100. Bacanya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kata guru ya, kata guru kita semuanya. Beliau mewasiatkan kepada seluruh santri. Kenapa? Karena kita bungkus syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita merasa banyak dosa, karena tidak ada sesuatu yang bisa mengampunkan dosa laksana seperti air memadamkan api kecuali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat kita dari awal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah sangat bergembira sekali, ini majelis sudah 29 tahun ya. Karena saya masih ingat ya, Ustazah ini Masya Allah perjuangannya luar biasa. Beliau ya mengumpulkan teman-teman semuanya ya. Bayangin 29 tahun ya. 29 tahun tapi masih alhamdulillah masih selalu eksis ya. Ya mungkin walaupun tersendat-sendat itu udah biasa ya. Tersendat-sendat itu udah biasa. Dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan majlis ilmu. Ya, lebih bahaya karena ada salah satu hadis, barang siapa orang yang keluar daripada majlis ilmu 40 hari, qasa qalbuhu. Ya. Enggak pernah duduk di majlis taklim selama 40 hari. Ya, mingguan lewat, apalagi harian, bulanan juga nggak pernah lewat juga. Tuh, makanya mumpung kita masih muda, ya nggak. Kalau udah tua mah udah faktor U biasanya suka kedatangan penyakit B, tahu B? Datang ke mata jadi buram atau ya. Datang ke kuping lari ke bawah beser ya. Makanya masih muda ya, masih muda kita gunakan ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita keluar daripada majelis ilmu ya. Kita sempatnya enggak seminggu sekali, seminggu dua kali ya, 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Jangan sampai enggak pernah duduk di majelis ilmu, di majelis
khawatir kalau sakol bubuk maka akan kertas hati kita. Kalau misalkan hati keras ya lebih bahaya daripada kerasnya batu. Kalau kerasnya batu masih bisa dihancurin, ya nggak dipahat atau dipalu. Digosok. Tapi kalau misalkan kalau hati udah keras, dipalu bisa mati orang. Dan makanya Masya Allah kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon untuk dimohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.